Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Wida Astuti. Saya guru matematika di SMK Al-Fatah Lawak Kertosono dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Hari ini Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tolong untuk ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan ngecek kehadiran kalian dulu ya. Anita Eka Mulandari, Bunga Indah, Dea Eka Sylvia, Handayani, Desti Arun Febriana, Husnul Arifah, Isna Wahyulaila Sari, Laili Rahmawati, Nailu Farika, Nova Audia, Sakit, Tia Ambarwati, Yuli Fadilatul, Yuli Novita Anggraini, Zahra Aprilia. Oke. Yang tidak masuk hari ini Nova Audia, sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, untuk kalian semuanya harus menjaga kesehatan. Oke, kemarin sudah belajar? Sudah. Bahan ajar yang sudah saya berikan sudah dipelajari? Sudah. Ada. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Persamaan lingkaran. Dulu ketika SMP kalian sudah pernah belajar tentang lingkaran? Pernah. Oke, sudah pernah ya. Tetapi untuk materi lingkaran kali ini itu berbeda dengan materi kalian ketika SMP atau MTS dulu. Kalau lingkaran ketika SMP atau MTS dulu kalian mempelajari tentang luas lingkaran, tentang keliling lingkaran seperti itu. Tetapi kali ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Seperti apa Bu? Nah, mari kita pelajari hari ini. Oke, sebelum pembelajaran saya akan memberitahukan KD dan IPK-nya terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasarnya, untuk KD pengetahuan yaitu IPK-nya menentukan persamaan lingkaran pada titik pusat O 0,0 dan berjari-jari R. Yang kedua, menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R. Untuk kaji keterampilannya yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran itu. Untuk kompetensi dasar dan juga IPK-nya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran model problem based learning atau apa? PBL dengan melalui diskusi kelompok. Kegiatan pembelajaran diharapkan dapat 1. Peserta didik dapat menentukan persamaan lingkaran pada titik pusat O 0,0 dan berjari-jari R dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kedudukan
juga titik terhadap lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, menentukan persamaan lingkaran. Yang kedua, menentukan kedudukan titik suatu lingkaran. Yang ketiga adalah mampu menyajikan penyelesaian masalah. Jadi nanti kalian silakan berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya? Ya, itu tujuan kita pada hari ini. Kemudian Bu Ida juga akan menilai. Yang pertama, teknik penilaian yang akan saya berikan adalah penilaian apa? Sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu yang saya nilai kegiatannya ada 1, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu. Yang kedua, keaktifan dalam kegiatan berdiskusi, baik bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan. Jadi nanti semua akan saya nilai. Paham ya? Itu adalah nilai sikap. Kalau nilai keterampilan itu juga saya nilai ketika kalian 1, menyajikan hasil diskusi. Ketika kalian presentasi nanti bagaimana akan saya nilai. Yang kedua, menanggapi, menjawab, menyanggah, memberi kritik dan saran permasalahan dari LKPD. Jadi itu nanti juga akan saya nilai. Masuk penilaian apa? Keterampilan. Oke, yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Itu nanti juga akan saya nilai ketika kalian mengerjakan LKPD dan juga kuis di akhir pembelajaran. Paham untuk penilaiannya? Siap belajar? Siap. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Oke. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran apa? Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, nanti Bu Ida akan memberikan suatu permasalahan. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti Bu Ida akan memberikan permasalahan yang nantinya akan kalian pecahkan bersama kelompoknya masing-masing. Yang kedua, diskusi kelompok. Jadi dari masalah yang saya berikan, silakan nanti didiskusikan. Yang ketiga adalah presentasi. Setelah berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Apa yang kalian ingat tentang lingkaran? Apa? Oke, sebelumnya silakan disimak video untuk mengingat kalian materi tentang lingkaran. Oke, simak dulu ya videonya.
Nah, ini adalah contoh penerapan persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak dengan baik. Salah satu contoh penerapan persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari adalah kompas. Kompas berbentuk lingkaran dengan titik tengah yang dinamakan titik O, karena berpusat pada 0,0. Dan keliling lingkaran disebut dengan titik P karena berpusat pada X, Y. Dan jarak titik O dengan titik P disebut dengan jari-jari atau R. Untuk mencari persamaan lingkaran atau jari-jari pada kompas ini, kita membutuhkan rumus Pythagoras yang dimana X dan Y akan membentuk segitiga pada jari-jari. Itu ya sedikit video untuk mengingat materi tentang apa? Lingkaran. Coba sekarang saya tanya, setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian ingat tentang lingkaran? Saya Bu, Ya. lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Oke, siapa lingkaran? Kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Terus, jarak yang sama itu disebut apa? Saya Bu, Ya, jari-jari. oke, jarak yang sama itu disebut jari. Betul. Jadi, kalau ada lingkaran seperti ini, yang dinamakan titik pusat yang mana? Misalkan ini saya kasih O. Titik pusat itu yang mana? O. Titik pusat adalah titik O. Terus OC sama OB, OA, dan OD disebut apa? Jari-jari. Disebut jari. Kalau DB dan AC disebut diameter. Masih ingat? Oke, itu ya. Kemudian materi prasyarat, kalian masih ingat teori Pythagoras? Insya Allah. Kalau saya punya suatu segitiga ABC, rumusnya bagaimana untuk teori Pythagoras? Saya Bu, Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul sekali. Jadi kalian masih ingat ya untuk rumus teorema kita. Apakah sisi miring itu selalu C, Bu? Tidak ya, tergantung titiknya itu apa. Misalkan Buja punya suatu segitiga. Di sini adalah B, di sini A, di sini C. Berarti di depannya sudut di sini berarti apa? B kecil. Di sini adalah C kecil. Ini adalah A kecil. Jadi untuk mencari, berarti ini sisi miringnya apa? B kecil. B kecil. Sehingga rumusnya untuk teorema Pythagoras adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Apakah bisa dibalik? Bisa ya. A kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau mencari C kuadrat, bagaimana? B kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Ini adalah rumus teorema Pythagoras. Paham? Oke. Buja akan memberikan suatu masalah yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Perhatikan masalah 1. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus sekitar pukul berapa? 12 waktu Indonesia Barat, hari Selasa tanggal 17
17 September 2013. Material yang dikeluarkan lebih banyak dibanding letusan pertama 2 hari lalu. Akibat letusan ini, banyak warga yang mengungsi. Pemerintah setempat pun memberikan peringatan agar masyarakat yang berada pada radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung harus segera mengungsi dan daerah tersebut harus bebas dari aktivitas dan dikosongkan untuk sementara. Bantulah pemerintah Kabupaten Karo untuk menentukan daerah mana saja masyarakatnya yang harus mengungsi. Oke, jadi setelah kalian mengamati permasalahan ini, silakan nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, jadi nanti silakan kalian perhatikan lingkaran ini, ya, Gunung Sinabung ini. Desa mana yang harus mengungsi? Silakan nanti kalian amati bersama kelompoknya. Itu untuk masalah 1, ya. Oke, nanti saya akan memberikan LKPD. Untuk masalah 2 sekarang. Untuk masalah 1 ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Paham ya? Oke, untuk masalah samaan lingkarannya seperti apa? Jari-jarinya berapa di situ? 3. T ya. Untuk masalah 2 paham? Paham. Ini masalah 3. Gambar di atas. Apakah penduduk desa-desa tersebut perlu mengungsi? Jadi ini ketiga desa itu jika berada kalau desa Sukatepu berada di titik berapa itu? 5,4. Kalau si Garang-Garang berada di titik berapa? 0,5. Kalau Bokorak berapa? 2,1. Lah itu silakan nanti kalian tentukan kedudukan titiknya. Apakah perlu mengungsi? Apakah tidak perlu mengungsi? Paham? Paham. Oke. Nah, untuk referensi silakan kalian simak video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menentukan kedudukan titik pada suatu lingkaran. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa aktivitas vulkanik suatu gunung berapi mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diinformasikan agar warga yang berada pada zona bahaya segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Daerah yang terletak dalam radius 10 km dari pusat gunung dikategorikan zona bahaya. Misalkan 0,0 sebagai titik pusat gunung, sekaligus titik pusat lingkaran yang berjari-jari 10, maka daerah yang termasuk zona bahaya berada di dalam lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Kita harus ingat rumusnya ya. Suatu desa terletak di koordinat 5,6. Jika kita substitusikan, maka kita peroleh nilai 61 yang kurang dari 100. Artinya, desa tersebut terletak di dalam lingkaran zona bahaya dan warganya harus segera mengungsi. Suatu basecamp pengungsian terletak di koordinat 9,8. Jika kita substitusikan, maka kita peroleh nilai 145 yang lebih dari 100. Artinya, basecamp pengungsian tersebut terletak di luar lingkungan. Mudah-mudahan aktivitas gunung berapi ini segera turun normal kembali. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Jadi itu ya, setelah kalian mengamati video ini tadi, itu bisa buat referensi kalian untuk mengerjakan LKPD masalah 3, yaitu menentukan kedudukan
titik pada lingkaran. Jadi nanti kalau di masalah 3 itu ada 3 desa dengan titik tertentu, silakan nanti ditentukan desa mana yang perlu mengungsi dan yang tidak perlu mengungsi dengan dimasukkan ke dalam persamaannya, ya. Kalian bisa menggunakan video tadi sebagai referensi dan juga bisa melihat di bahan ajar yang sudah saya berikan kemarin, ya. Di bahan ajar sudah lengkap di situ contoh-contoh soalnya. Tidak hanya itu, kalian bisa mencari referensi lain dari buku lain atau dari internet. Paham? Paham. Oke, setelah ini silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini ya pembagian kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Anita, Bunga, Yulinovita, Tia, dan juga Dia. Kelompok 2 Zahra, Yuli, Fadilatul, Laili, dan juga Hesti. Kelompok 3 adalah Isna, Nailul, Handayani, Husnul Arifah, dan juga Nafa. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, sini kelompok 2, kelompok 3. Oke, Bija akan membagikan LK DD. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Jadi perhatikan ini artinya X-nya adalah 0. Y-nya adalah 5. Kita masukkan ke sini 0 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Terus berapa 0 kuadrat itu? 0. Terus tulis saja tidak apa-apa. Terus 5 kuadrat berapa? 0. 0 kuadrat. 25 di sini 25. 0 ditambah 25 itu berapa? 25. Oke, berarti 25 sama 25 kurang dari sama dengan atau lebih dari? Sama dengan. Oke, kalau 25 sama dengan 25 berarti artinya titik 0,5 terletak di dalam lingkaran, di luar lingkaran atau pada lingkaran. Pada lingkaran. Oke, kalau pada lingkaran di sini ditulis terletak pada lingkaran. Oh, gitu. Paham? Maksudnya? Oke, ya ini distribusikan di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Betul. Oke, lanjutkan. Terus kemudian ini kan R-nya berapa? 3. Jadi kan masukkan R-nya adalah 3. Oke, lanjutkan. Ini di sini. Desa mana? Desa mana saja? Sekarang kalau sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, untuk untuk masalah 1 siapa yang akan mengisi terlebih dahulu? Tidak harus kelompok 1, boleh kelompok yang lainnya dulu. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju terlebih dahulu. Untuk kelompok yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yuli Fadilatul Laila, saya Zahra Aprilia Diansa, saya Istiar Fitra Astari.
Saya akan membacakan soal pada masalah pertama. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat hari Selasa tanggal 17 September 2013. Material yang dikeluarkan lebih banyak dibanding letusan pertama 2 hari lalu. Akibat letusan ini, banyak warga yang mengungsi. Pemerintah setempat memberikan peringatan agar masyarakat yang berada pada radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung harus segera mengungsi dan daerah tersebut harus bebas dari aktivitas dan dikosongkan untuk sementara. Bantulah pemerintah Kabupaten Karo untuk menentukan daerah mana saja masyarakat harus mengungsi. Dengan petunjuk gunakan peta Kabupaten Karo. Pertama kali yang dilakukan adalah membuat radius atau jari-jari sepanjang 3 km dari titik pusatnya, yaitu puncak Gunung Sinabung. Setelah itu, tanpa secara melingkar dan terbentuklah sebuah lingkaran. Berdasarkan daerah lingkaran yang dibuat tersebut, ternyata terdapat beberapa desa yang penduduknya harus mengungsi karena berada pada daerah radius 3 km, yaitu 1. Desa Semacem, Kecamatan Taman Teran. 2. Desa Bekerah, Kecamatan Taman Teran. 3. Desa Singgaranggem, Kecamatan Namanteran. 4. Desa Putar Tonggal, Kecamatan Namanteran. 5. Desa Sukamariah, Kecamatan Payung. Apakah ada pendapat lain dari kelompok lain? Tidak. Jawabannya sama. Sama. Ada berapa desa itu? Yang mengungsi? Ada 5 desa. Ada 5 desa. Kelompok 1 berapa desa? Kelompok 1 5. Kelompok 3 5. Oke, sama ya. Jadi pengamatannya sama. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk. Oke, sekarang masalah yang kedua, siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama saya Tia Tawati. Nama saya Bumi Lestari. Nama saya Yulika Fitrani. Nama saya Anita Kawandari. Saya Deka Kuliah. Dari di cara mencari daerahnya agar kurangi 6 kuadrat ditambah min 1 kurangi 6 kuadrat sehingga x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. Diketahui bahwa x kuadrat maka x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Sehingga persamaan lingkarannya adalah berapa itu? X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Oke, hasil kelompok 1 mengatakan bahwa persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Untuk kelompok yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda? Sama semuanya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalkan, nama saya Nainul Falika, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk desa Bekerah, titik 2,1 dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 25. 4 ditambah 1 sama dengan 25. Maka 5 kurang dari 25. Artinya 2,1 terletak di dalam lingkaran. Kesimpulannya, desa Bekerah perlu mengungsi. Ini hasil kerja kelompok kami. Ada jawaban lain dari kelompok lain? Tidak, sama. Sekian
presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Jadi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi semuanya ya. Wida akan menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian. Untuk Mas Payung. Oke, semuanya sama? Sama. Betul ya. Oke, untuk masalah yang kedua. Jadi perhatikan ini. Ketika kita tarik garis lurus, dia akan membentuk segitiga. Segitiga apa? Siku. Ya. Jadi sehingga diperoleh PS ini ya sama dengan akar dari X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat karena dia berada di titik pusat 0,0. Paham? Sehingga ketika akarnya ini dihilangkan, di sini menjadi kuadrat PS itu adalah apa? R, ya. Paham? Sehingga ketika akarnya hilang, R-nya menjadi kuadrat. X dikurangi 0 hasilnya X, sehingga X kuadrat ditambah Y dikurangi 0 hasilnya Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian diketahui bahwa R-nya adalah berapa tadi? 3, sehingga kita masukkan ke sini nilainya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat, sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Paham? Oke, untuk masalah yang kedua. Ini sekarang adalah masalah yang ketiga. Jadi masalah ketiga ini adalah menentukan kedudukan suatu titik. Apakah desa ini perlu mengungsi apa? Tidak. Untuk yang pertama, titik 0,5. Desa mana? Sigara. Jika kita substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, sehingga menghasilkan berapa? 25 sama dengan 25. Artinya titik 0,5 terletak pada lingkaran, ya kan? Di sini gambarnya dia terletak pada lingkaran. Jadi kesimpulannya dia perlu mengungsi apa tidak? Perlu mengungsi. Jadi penduduk desa Sigara perlu mengungsi karena terletak pada lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Untuk terletak di dalam lingkaran, sehingga desa apa? Bogoro perlu mengungsi. Paham? Bisa. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, boleh, tidak apa-apa. Bisa ya semuanya ya? Bisa. Masih semangat ya? Masih. Bisa. Bebas. Luar biasa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Pak Isna. Kesimpulannya adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0, O 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, jadi persamaan lingkaran dengan titik pusat O 0,0 dan berjari-jari R adalah apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kalau kedudukan titik terhadap lingkaran, saya Bu, ya. Suatu titik A, V, W terletak di dalam lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjarak jari-jari R jika V kuadrat plus W kuadrat kurang dari R kuadrat. Ya, betul. Oke, kalau sudah paham, Wida akan memberikan kuis untuk kalian untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Link kuis sudah saya kirim di grup kelas kalian. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Ya. Kurang lebih waktunya 10 menit.
Selesai semuanya, coba saya cek hasilnya ya anak-anak. Saya cek hasilnya ini yang sudah masuk. Oke, Nail Farika 100, Husnul Arifah 50, Hendayanti 100, Isna 100, Yuli Fadilatul 100, Laili 50, Alita 100, Bunga Indah 100. Oke, itu adalah nilai kalian. Yang masih 50, ayo belajar lagi ya supaya nilainya meningkat. Oke? Untuk penilaian hasil diskusi, kelompok 1 mendapatkan nilai 90, kelompok 2 mendapatkan nilai 100, dan kelompok 3 mendapatkan nilai 95. Oke, berarti kelompok mana yang terbaik? Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Yuk, silakan kalian fastabikul khairat. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk, silakan berlomba-lomba untuk berprestasi. Oke. Kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang atau saya pusing dulu? Bagaimana? Senang sekali ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Oke, jangan lupa di sini saya berikan PR. Silahkan kerjakan soal yang berada pada buku paket kalian. Halaman berapa? 77, nomor 1 ya, bagian A sampai dengan D. Oke, silakan nanti belajar lebih giat lagi di rumah. Kalau tidak bisa, boleh WA saya, boleh tanya saya langsung. Oke. Terus untuk pelajari materi selanjutnya, yaitu persamaan lingkaran pada titik pusat bukan 0,0 lagi tetapi A, B. Ya, silakan dipelajari bukunya untuk pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih untuk semangatnya pada hari ini. Terima kasih untuk pelajarannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya, silakan kelas terlebih. Persiapan berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.